Anak-anak, untuk pembahasan materi tematik hari ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita SBG dulu. Ikuti teacher ya. 1, 2, 3. Ada bola menggelinding, menggelinding, menggelinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku suka main bola, bola menggelinding dan memantul. Aku suka main bola, bola menggelinding dan memantul. Oke, sekarang saksikan tayangan video berikut ini. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Dengan cara generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu memiliki bunga. Perhatikan bagian bunga berikut. Benang sari adalah bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan yang di dalamnya terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada sebuah tumbuhan. Penyerbukan. Perkembangbiakan generatif itu diawali dengan adanya penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan buster, yaitu penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Secara vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah alami dan yang kedua adalah buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan dengan tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragih, dan spora. Untuk tunas adalah contohnya terjadi pada pohon pisang. Sedangkan tunas adventif adalah daun sosor bebek. Untuk umbi lapis itu contohnya terjadi pada bawang merah. Umbi batang yang terjadi pada kentang. Umbi akar itu terjadi pada sayuran wortel. Sedangkan akar tinggal itu terjadi pada pohon jahe. Selanjutnya untuk geragih itu contohnya adalah pohon stroberi. Sedangkan spora adalah terjadi pada pohon pakis. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan cara stek, cangkok, sambung, okulasi, dan runduk. Untuk perkembangbiakan dengan cara stek itu biasanya terjadi pada pohon singkong. Dan untuk perkembangbiakan dengan cangkok
bisa kita lakukan pada tumbuhan pohon mangga, durian, dan rambutan. Untuk sambung, itu kita bisa terapkan pada pohon tomat. Selanjutnya untuk okulasi, itu bisa kita terapkan pada pohon mangga, durian, rambutan, dan lainnya. Sedangkan runduk bisa kita terapkan pada pohon stroberi, apel, dan lainnya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau ovum. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa pertemuan sel kelamin jantan dengan sel. Secara generatif, perkembangbiakan tumbuhan pada hewan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah seperti burung, ayam. Sedangkan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah sapi dan lumba-lumba. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah perkembangbiakan yang terjadi pada buaya dan yang terjadi pada platypus. Secara vegetatif, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah membelah diri, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga tunas. Perkembangbiakan membelah diri terjadi pada amuba. Sedangkan fragmentasi contohnya terjadi pada cacing planaria. Yang ketiga adalah perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas, antara lain terjadi pada hidra. Berikut contohnya. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa cek tugasnya di Sisfomik ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.